Ayuhal ikhwah, ada 3 orang, tiga-tiganya luar biasa amal kebaikannya. Yang satu sangat dermawan, habis hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Yang kedua ahli ilmu, dia mengajarkan ilmu agama, dia mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia melakukan kemungkaran. Yang ketiga, dia mati di dalam jihad, dia jihad fi sabilillah. Tiga-tiganya masuk neraka. Antum tahu hadisnya. Tiga-tiganya masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiga-tiganya beramal dengan amal soleh yang luar biasa. Tiga-tiganya masuk neraka. Ini kenapa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, tiga-tiganya mempunyai alasan yang sama. Dia jihad karena apa? Dia sedekah karena apa? Dia mengajarkan ilmu karena apa? Satu alasan. Apa? Bukan karena Allah. Riya, pamer, tidak ikhlas. Sangat berbahaya dalam hal niat ini. Orang awam terkecoh. Orang yang tidak berilmu akan terbuai. Orang yang berilmu insya Allah tahu. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, alangkah baiknya seandainya di setiap masjid ada orang yang mengajarkan tentang niat karena Allah, agar jangan sampai senasib dengan 3 orang itu yang mengenaskan sekali, kasihan sekali, melelahkan, capek. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah beramal soleh, akhirnya masuk neraka. Tentu kita tidak mau ya. Nah, di siang ini insya Allah sedikit kita bahas tentang niat. Saya bacakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang insya Allah antum pasti pernah dengar ya, mungkin malah sebagiannya ada yang hafal ya. Nah, memang hampir di semua kitab hadis ada hadis ini. Bahkan di Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin ini hadis pertama. Kenapa? Karena beliau faham. Bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima percuma. No, kalau bab pertama ini bab niat nggak lulus, percuma. Ya. Dan 3 orang ini kan menagih, ya Allah, mana pahala? Dijawab oleh Allah, engkau telah dapatkan pahalamu. Bukankah engkau berperang, berjihad supaya dikatakan pahlawan? Bukankah engkau berderma sedekah kesana kemari supaya dibilang dermawan? Bukankah engkau mengajarkan ilmu biar dikira ulama? Sudah engkau dapatkan, jangan minta darinya. Ya, ini masuk di hadis yang akan saya bacakan ini. Ini mengerikan sekali. Maka para salaf kita, ulama-ulama dahulu, luar biasa. Untuk menjaga keikhlasan itu luar biasa. Ada yang sedekah tapi nggak bilang-bilang sama yang dikasih sedekah. Jangankan orang lain, jangankan manusia, jangankan anak istrinya,
yang dikasih sedekah saja nggak tahu. Kalau dia yang ngasih sedekah, dia tidak mau yang dikasih sedekah itu tahu. Loh, caranya gimana? Nah, mungkin antum juga tahu, ini juga ada di bab pertama dari Riyadhus Shalihin. Diletakkan di masjid, di dekat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang jauh yang tidur di emper Masjid Nabawi dengan tujuan mencari ilmu. Kalau istilah kita sekarang ya pesantren ya. Jadi orang-orang jauh tinggal di dekat Rasulullah SAW untuk mencari ilmu. Tidurnya di emper masjid. Terkenal dengan Ahlus Suffah. Yang sangat terkenal siapa? Abu Hurairah. Dan mereka itu akrab dengan kelaparan, luar biasa ya. Demi apa? Demi ilmu. Nah, Ahlus Suffah ini rata-rata fakir, miskin. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, jika Nabi ada kelebihan makanan, jika Nabi mendapatkan hadiah makanan, maka yang pertama kali diingat, dipanggil adalah Ahlus Suffah, termasuk Abu Hurairah. Nah, banyak kaum muslimin, di antaranya Yazid, namanya Yazid, ayahnya Ma'an, itu meletakkan dananir, beberapa dinar di dekat Ahlus Suffah yang sedang sholat, yang sedang zikir, agar diambil untuk menjaga keikhlasan. Jika antum ada yang meniru, mungkin baguskan ya. Insyaallah antum bisa nitip sedekah untuk si fulan. Tolong jangan kasih tahu si fulan kalau itu dari saya ya. Untuk menjaga hati kita, menjaga hati dia, agar dia tidak merasa apa-apa terhadap diri kita, agar kita tidak merasa besar di hadapan dia. Jadi betul-betul karena Allah ya. Langsung saja saya bacakan tanpa sanad ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ada kata-kata innama, ada huruf innama, ini harful hasar istilahnya, artinya hanya. Seperti innamal mu'minuna ikhwatun, hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Kalau tidak beriman, tidak saudara. Walaupun abang dengan adik, walaupun ayah dengan anak, tidak saling mewarisi, tidak saling mencintai karena Allah. Contohnya Kan'an anaknya Nabi Nuh, ketika timbul tenggelam, Allah katakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, dia bukan anakmu. Padahal jelas lahir dari istri Nuh. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman, yang bersaudara. Ada huruf innama. Begitu juga ini, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya tergantung niat. Tergantung niat. Kalau niatnya qobliyah subuh, ya dapat dunia seisinya. Kalau niatnya puasa Arafah, ya diampuni dosa dia setahun yang lalu. Gitu ya. Kalau niatnya tahiyatul masjid, ya dapat pahala tahiyatul masjid, nggak dapat yang lain. Karena ada innama. Dan ini juga bermakna satu amal, satu niat. Satu niat, satu amal. Kan ada pendapat boleh satu amal, dua niat, tiga niat. Mau sholat tahiyatul masjid juga sekalian sholat qobliyah subuh misalnya. Mau sholat qobliyah zuhur sekalian sholat sunat wudu, sholatnya cuma 2 rakaat. Ini pendapat lemah.
Yang melemahkan sabda Nabi. Karena ada kata innamal a'malu binniyat. Tergantung dengan niatnya. Amal itu tergantung dengan niat. Maka sekali lagi, satu amal, satu niat. Bahkan para imam ada yang berpendapat mandi sampai dengan mandi. Misalnya dia mandi junub di hari Jumat, dia mandi junub di hari Jumat. Apakah bisa dengan satu mandi, padahal ada dua sunnah, yaitu mandi junub dan mandi Jumat? Bolehkah satu mandi? Para imam menjawab, tetap tidak boleh. Harus dua kali mandi. Ya, dua kali mandi tentu bukan dua kali sabunan, dua kali sampoan, dua kali pakai anduk, dua kali masuk kamar mandi, tentu tidak. Ya, cukup diguyur 3 kali, diguyur dengan niat mandi junub, kemudian niat lagi mandi Jumat, diguyur 3 kali. Ya. Kenapa? Karena satu amal, satu niat, satu niat, satu amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tadi terjawab. Karena niatnya ingin dibilang dermawan, ya dapat itu. Insya Allah dapat. Karena niatnya ingin dibilang pahlawan, dapat insya Allah. Karena niatnya ingin supaya orang-orang tahu dia sebagai ulama, dapat. Tapi jangan minta pahala, jangan minta surga. Sebaliknya Allah siapkan neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Betapa pentingnya niat. Kenapa? Karena iblis selalu menggoda kita. Setan di mana-mana. Dan setan tahu betul tentang niat ini. Diajari oleh iblis. Iblis kan ribuan tahun menggoda manusia. Tentu luar biasa pengalaman iblis itu. Ya. Maka wajib kita berhati-hati, tidak boleh sombong. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Beliau mengambil contoh hijrah. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa beliau bicara itu diatur oleh Allah. Hijrah. Hijrah antum tahu kan? Antum berangkat dari Jakarta ke Surabaya, enggak balik lagi ke Jakarta, mukim di Surabaya. Antum pindah dari Bandung ke Makassar misalnya, mukim di Makassar. Hijrah itu namanya. Bukan sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, wirid. Itu apalagi, ini sekedar hijrah, sekedar pindah dari Mekah ke Madinah. Kan urusan dunia, ya kan? Urusan dunia. Orang cuma pindah dari Mekah ke Madinah, urusan dunia. Bukan sholat, bukan tawaf, bukan sa'i, bukan azan, bukan qomat. Itu harus karena Allah. Apalagi sholat, apalagi saum, apalagi zakat, haji, umroh, dan seterusnya. Sekedar pindah dari Mekah ke Madinah, tapi bukan karena Allah, nol. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Adapun orang yang hijrah karena mengincar dunia, di Madinah ada sesuatu, di Mekah kurang bagus masa depannya, dunia lah, dia dapat dunia. Awi imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Ada seorang wanita cantik bernama Ummu Qais. Ummu Qais ikut hijrah bersama Nabi SAW. Nah, ada orang laki-laki tadinya nggak mau hijrah, demi melihat Ummu Qais hijrah, maka dia ikut-ikutan hijrah. Dan para sahabat tahu, Nabi juga tahu.
Ya. Nah, maka para sahabat menjuluki dengan Muhajir Ummi Qais, seorang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya. Nah, maka disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berhijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia dapat apa yang dia niatkan. Okay. Dari hadis ini para a'immah mengeluarkan fawaid. Di antaranya apa? Seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun sama perbuatannya. Ambil contoh, dua orang masuk masjid, yang satu sholat tahiyatul masjid, yang satu sholat qobliyah subuh. Niatnya, sholatnya sama-sama 2 rakaat, sama-sama baca Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, berdiri, semuanya sama. Mungkin waktunya juga sama, mirip-mirip. Yang satu dapat pahala dunia seisinya, rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Yang satu, yang tahiyatul masjid, dapat pahala, dapat berapa? Wallahu a'lam. Nabi kan enggak menyebut pahala sholat tahiyatul masjid itu seberapa. Ya. Biasanya yang besar itu disebut. Yang besar itu disebut. Ya. Ada si A dan si B sama-sama puasa, sama-sama lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Yang satu niatnya puasa Senin, dia biasa puasa Senin Kamis. Yang satu niatnya puasa Arafah. Kebetulan hari Senin itu 9 Dzulhijjah. Apa yang terjadi? Maka yang berniat puasa Arafah diampuni insyaallah dosa dia setahun yang lalu. Yang puasa Senin enggak, dia dapat pahala puasa Senin. Jadi tergantung niat. Bukan terserah Allah Maha tahu. Yang penting kalau tanggal 9 Dzulhijjah puasa pasti dapat pahala puasa Arafah. Enggak, batal dong hadis ini. Ya, Allah kan Maha tahu, Allah Maha murah, Allah tidak bakhil. Walaupun dia tidak niat Arafah, pasti dia akan diampuni dosanya setahun yang lalu karena hari itu hari Arafah. Tidak. Kalau begitu adanya, batal sabda Nabi. Karena innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Di sini kita harus belajar untuk memahami niat. Jangan sampai antum capek-capek seperti 3 orang tadi, nggak dapat pahala, malah terancam neraka. Waliyadzubillah. Bagaimana kalau niat tapi tidak kesampaian? Niat tapi tidak kesampaian. Ini dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam saat beliau jihad perang Tabuk. Di tengah-tengah perang Tabuk atau dalam perjalanan, beliau mengatakan, inna fil madinati larijalan. Hari ini sekarang di Madinah sekarang ini ada orang-orang laki-laki. Berarti ikut perang apa tidak? Ikut perang apa tidak? Tidak, karena kan di Madinah. Sedangkan Nabi di Tabuk. Tabuk ini perang yang luar biasa, sampai dikatakan Jaisul Usra, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Luar biasa kesulitan dalam perang Tabuk. Setiap kali kita melewati lembah, setiap kali kita mendaki bukit, setiap kali istirahat, setiap kali kita berjihad, mereka bersama kita. Padahal di Madinah. Maksudnya bersama apa? Sama-sama dapat pahala. Gitu. Sama-sama dapat pahala.
Nabi nggak bilang kita satu, mereka setengah, kita satu, mereka 30%, kita satu 100%, mereka 60%. Tidak, dohirnya sama-sama 100%. Kita dapat pahala 1000, mereka 1000. Kita dapat pahala 1.000.000, mereka 1.000.000. Padahal mereka sedang enak-enak dengan anak, istri, bercengkerama dan seterusnya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ikut dapat pahala sama dengan kita? Dijawab oleh Nabi, habasahumul udzur. Sebetulnya mereka berniat mau jihad, mau perang, tapi sakit, tapi pincang, tapi tidak punya perbekalan. Hari itu kan tidak seperti di mulai zaman Umar, ya. Jadi negara tidak memberikan fasilitas perang jihad. Artinya senjata, unta, kuda, perbekalan itu bawa sendiri-sendiri, modal sendiri-sendiri. Tidak seperti hari ini, ya, dari persenjataan sampai makanan sampai apapun, bahkan seragam ditanggung negara. Di zaman Nabi tidak, sendiri-sendiri. Maka nggak punya kuda, nggak punya unta, nggak punya perbekalan, dia nggak bisa berangkat jihad, walaupun ingin sekali. Diabadikan dalam Al-Quran bagaimana mereka meneteskan air mata sedih. Kenapa? Nggak bisa ikut jihad, nggak bisa berangkat. Sementara orang-orang munafik cari-cari alasan. Orang munafik itu dohirnya muslim, ikut sholat, baca syahadat, tapi dalamnya kafir, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Nah, itu selalu cari-cari alasan. Adapun para sahabat yang mulia ini tidak. Mereka ingin sekali ikut jihad, tapi nggak ada perbekalan, tapi pincang, tapi sakit. Dapat apa? Dapat pahala. Gitu ya. Maka kalau antum bisa berniat untuk melakukan kebaikan, berniatlah, ya. Jangan dibatalkan niat itu. Saya ambilkan contoh. Antum sering melewati tikungan itu. Di dekat tikungan itu ada masjid sedang dibangun. Antum hampir setiap hari lewat situ, dan hampir 10 tahun itu masjid nggak jadi-jadi, ya. Hampir 10 tahun masjid nggak jadi-jadi, ya. Antum sambil mampir warung minum es di situ ngelihat masjid, ya. Tentu nggak kelihatan progres, ya, nggak ada tukang, ada dana lah, masalah dana. Antum bilang, ya Allah, coba saya orang kaya, coba saya orang kaya, ya Allah, nah, jadi masjid ini. Kira-kira antum ngomong begini sendirian di hati antum, bisa bohong nggak? Bisa bohong nggak? Nggak mungkin. Bohong itu nggak mungkin di hati, bohong itu di mulut. Kalau antum ngomong sama teman antum, bro, kalau saya kaya, jadi masjid ini. Sayang aja saya miskin. Nah, itu bisa bohong mulut. Yang saya contohkan hati antum. Nggak mungkin hati bisa bohong. Yang tahu kan cuma antum dengan Allah. Mana mungkin antum bisa membohongi Allah, ya. Nah, dalam hati antum sambil minum es, ya Allah, coba saya kaya, coba saya jutawan, pengusaha, jadi masjid ini saya jadikan, saya danai, ya. Pertanyaan saya, detik itu antum sudah dapat pahala apa belum? Tolong jawab. Detik itu antum sudah dapat pahala apa belum? Sudah, karena di hati, ya. Bukan antum bilang sama teman antum, tetangga antum, saudara antum, enggak. Atau saya ngomong di hadapan antum, jamaah begini-begini, bisa bohong. Di hati nggak bohong, dapat, ya. Dan itu kan tidak sembarang,
Ada insya Allah orang yang hatinya seperti itu, tapi nggak banyak. Yang banyak apa? Melihat orang pakai Mugi misalnya ya, CC 1000 bagus, antum hobi. Nah itu yang banyak. Sambil melihati, coba saya punya duit ya. Saya beli kayak dia. Itu yang banyak seperti itu. Lihat mobil mewah, Lamborghini, coba saya punya duit, saya beli. Itu yang banyak. Kalau lihat masjid terbengkelai lalu mengatakan coba saya punya duit, saya akan bangun, jarang. Kok itu ada di hati antum? Luar biasa, itu nikmat. Dan sekali lagi sudah dapat pahala. Ya, baru niat. Kayak apa? Betapa hebatnya niat itu di hati. Dan Allah tahu. Ya. Oleh karena itu antum terus niat. Kadang-kadang Allah uji. Ya. Taruhlah seperti tadi ya, antum betul-betul serius, nggak bohong, nggak ria. Ya Allah, seandainya aku punya uang, aku selesaikan masjid. Seminggu kemudian tiba-tiba antum dapat rezeki besar, ya, proyeknya goal misalnya ya, biasanya cuman belasan juta, ini ratusan juta, ya. Kemudian antum lewat masjid itu lagi, ya, pura-pura nggak lihat masjid itu. Berarti nggak lulus. Allah menguji, ya. Datangi panitia, walaupun tentu nggak sampai selesai. Maaf Pak, kenapa nggak jadi ya? Oh, kurang dana begini. Saya ada sedikit nih, 50 juta atau 60 juta, barangkali bisa neruskan dikit. Insya Allah lulus, ya. Jadi dibuktikan, ya. Jangan dibatalkan, niat itu jangan dibatalkan, ya. Akan ada insya Allah hujan. Dan sebaliknya, gitu. Dan sebaliknya, ketika kita ada niat buruk dan niat buruk itu tidak kita batalkan, sudahkah dosa? Sudah. Ya. Ada anak muda pengen mabuk malam minggu, dia ngeluarin motornya mau beli khamar, dia kesana kemari cari khamar, nggak ketemu, warung-warung pada nutup. Dia menggerutu, mana nih yang jual khamar, sampai pagi. Niat itu nggak hilang, terus dia ingin minum khamr. Pertanyaan saya, sudahkah anak muda itu berdosa? Sudah. Kenapa? Karena niat itu tidak dibatalkan. Mana dalil? Idza iltaqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedangnya, saling membunuh, berkelahi, fal qatilu wal maqtulu fahuma finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al qatil fama balul maqtul? Ya Rasul, yang membunuh iya, ini yang dibunuh masuk neraka juga. Taruhlah dia belum ngapa-ngapain, baru pasang kuda-kuda misalnya, langsung lawannya cepat sekali menusuk dia, mati. Apakah masuk neraka? Iya. Nabi menjawab, fa innahu fi hirsin ala qatli sahibiha, karena dia sudah bertekad bulat mau membunuh lawannya itu. Saya kira hadis ini tidak tersembunyi bagi antum, ya, masyhur hadis ini. Kenapa? Karena dia sudah bertekad bulat membunuh lawannya itu, maka bertekad bulat melakukan maksiat sudah dosa, kecuali dia batalkan. Bukan dosa malah dapat pahala. Seperti anak muda tadi ya, ketika nyari-nyari nggak ada, kemudian dia istirahat malah ke warung kopi, lalu dia alhamdulillah pada tutup, saya nggak mabuk, saya nggak dosa. Itu dibatalkan dia, ya. Tapi kalau terus dia menggerutu,
ya udahlah besok aja lah mabuknya, tetap dosa, tidak dibatalkan. Ya. Kita sisakan barangkali 5 menit 6 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.